against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Kita kembali lagi di podcast Madness Creator. Enggak, lanjutin dulu ya. Saya mau tanda tangan dulu. Siapa tahu cair, Mbak. Orang suaranya terus TV Yang mana ini? Mana pulpennya? Kamu punya pulpen dah? Oh, aku punya. Enggak, aku nunggu mami, aku nggak bisa ngomong. Yang mau minta tanda tangan itu harus kirim ke rekening. Oh. Oke. Kita kembali lagi di podcast Madness Creator. Bersama ini. Aku, Ulil. Ini pakai nama asli. Iya dong. Emang kamu? Soalnya ada mukanya kalau radio. Aku Ulil. And just call me L. L. Oke guys, jadi kita akun ini aktif kembali dan kita ada program yang namanya Podcast Madness Creator. Di situ kita akan ngebahas apa aja sih yang trending atau apa aja sih yang Lagi happening. di Indonesia. Jadi karena kita berdua cinta Indonesia, hari ini pakai batik. Batik. Itu batik mana, Mbak? Ini batik. Yang penting saya pakai batik, saya cinta batik. Tidak dari harganya, tapi dari batiknya. Oke, mainkan. Jadi untuk yang kali ini geger banget Apaan tuh? di Indonesia, Tentang kita antara bersedih dan juga tercengang, terkejut, aku terheran-heran. Sebenarnya sih ini lebih kepada kita punya gangguan jiwa atau apa sih itu? psychopath gitu. Psikopat. Nah, Psychopath. kalau bahasa Inggrisnya psychopath, Ya, oke. kalau bahasa Indonesia psikopat. Psikopat. Nah, Oke. psikopat itu ternyata adalah gangguan jiwa atau gangguan kepribadian. Nah, ini Mentalnya sebenarnya ya yang terganggu. mental illness, kemudian juga karena dari kecilnya dia itu sudah mengalami bullying. Oke, salah satu Nah, faktor penyebabnya ya. Salah satu faktor penyebabnya itu dari situ. Atau keluarga di sekitarnya bukan teman sekolahnya yang membuli, bisa jadi keluarga terdekat. Sekitar. Jadi bisa aja tuh orang tua, kakek nenek dari keluarga terdekat kadang suka meremehkan keluarga di sekitar itu juga. Jadi kita Yang underestimate anak itu ya. Underestimate gitu. Kamu nih apa? Nggak enak. Bukan gitu ya. Kamu nih nggak ranking di sekolahnya. Bisa Kamu, jadi itu. Masa kalah sama si ini, biasanya begitu dibanding-bandingin ya. dibandingin dengan adiknya sendiri, Nah, itu. dibandingin dengan kakaknya sendiri, itu sebenarnya nggak boleh sih kalau dalam ilmu psikologi. Dan juga kayaknya itu yang menyebabkan mental seseorang akhirnya rusak. Betul. Nah, kebetulan di Indonesia Sering dan kerap kali terjadi ya. sebenarnya psikopat kayak gitu tuh udah lama ya, ada ya di Indonesia tuh udah lama. Dulu yang geger banget tuh ada Sumanto. Kanibal ya. Iya, dia memang jiwanya terganggu. Dia memang orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Tapi mungkin dengan keluarganya tidak dibawa ke rumah sakit atau tidak ditangani lebih lanjut, akhirnya dia memakan Oke. Kalau memakan daging-daging manusia ya. Yang ya itu Sumanto itu, guys. Itu Oke. ada di Jawa Timur ya. Jawa Timur nggak sih? Sumanto itu mana sih? Di Iya. mana ya? Sumanto itu kayaknya Jawa Timur deh, guys. Terus kemudian yang di tahun 2020 Jombang, kali iya ini, betul. ya Jombang, Sumanto Jombang. Coba. Di tahun 2020 kali ini lagi ada Terjadi kembali ya happening kejadian itu ya. anak dengan usia 15 tahun membunuh balita. Yap, betul sekali. Dan dia merencanakan semuanya itu dengan baik. Betul. Jadi Pembunuhannya. jadi semuanya yang dilakukan Nah. itu sudah di apa itu namanya? Di skenario sama dirinya Iya. ya. Jadi dari tribunnews.com nih guys. Jadi remaja dengan usia 15 tahun itu ngebunuh balita dengan usia 6 tahun dengan cara dia tuh tetangganya, si balita itu tetangganya, kemudian dipanggil sini dong main gitu lah istilahnya, sini dong main, mau main nih, akhirnya
dia masuk si balita 6 tahun itu masuk ke dalam rumahnya, kemudian tolong dong ambilin aku barang atau mainan gitu ya, kalau nggak salah di kamar mandiku. Jadi kan namanya anak kecil ya, usia 6 tahun, kalau disuruh-suruh mau Oke, oke aja. aja. Apalagi juga temennya yang emang dia temen main bareng gitu di daerah rumahnya. Kemudian dia masuk ke kamar mandi, diceburin ke airnya sampai dia Setelah itu sampai dia ya itulah ya. Kemudian jasadnya dia bawa ke kamarnya dia sendiri, terus dia ikat, ditutup mulutnya, terus diselimutin, dimasukkan ke dalam lemarinya sendiri. Anak dengan usia 15 tahun. Ternyata perjalanan kisah hidup si anak umur 15 tahun ini, dia tuh suka sama anime-anime. oh I see, itu salah Tapi satu ya. animenya ini gak ada salahnya sih ya, suka sama anime, suka sama drama Korea, suka sama dangdut, suka sama sebenarnya nggak Cuman ada. bagaimana kita menyikapi Nah, mungkin juga dari orang tuanya ya kali harus tidak hanya orang tua tapi orang di sekitarnya Betul. harus kayak peduli gitu loh. Kamu nonton anime, nanti nonton anime apa gitu. Ternyata semua kasusnya itu yang dia tonton animenya itu tentang pembunuhan gitu-gitu. Jadi dia itu like a silent killer. ya silent killer, terus juga dia itu terinspirasi Oke. ternyata. Aduh Dengan guys, dengan jadi usia yang masih muda ya 15 tahun. inisialnya NF itu, si anak 15 tahun itu, dia itu di Facebooknya, jadi ada seseorang yang berteman dengan Facebooknya si NF ini. Kemudian dia screenshot story update statusnya dia di Facebook itu. Jadi dia sebarkan gitu. Maksudnya ternyata aku pikir temanku ini di Facebook bercanda gitu. Ternyata beneran. Ternyata dilakukan. beneran. Jadi dari mulai dia merencanakan untuk dia ke kamar mandi, kemudian dia jasadnya ada di dalam lemarinya, itu di status dia tuh story, maksudnya di Facebook. Kira-kira zombie ini bakal bangun nggak ya dari lemariku? Anak usia 15 tahun. Nah itu mungkin kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya ya. Mungkin anak itu dia mengalami mental illness ketika dia kecil. Kita kan nggak tahu ya. Dari temennya atau dari keluarganya, bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kita semuanya, orang dengan psikopat itu bisa terjadi pada diri kita sendiri nih, Ya betul. pada kamu juga, pada kalian nih di sana. Contoh kecilnya. Contoh kecilnya karena orang dengan psikopat itu, dia tuh tidak merawat kita harus sakit lah, kita harus tipes atau kita harus batuk pilek, enggak. Jadi jiwanya kalau sudah Betul. terguncang, mentalnya sudah sakit, itu bisa mengalami psikopat itu. Jadi be aware, hati-hati juga Punya temen ya, termasuk teman, dan juga di sebelah saya. bullying, hati-hati. Tapi Kalau Anda tidak psikopat kan? Saya jadi bullying itu kayaknya memang harus dihindari juga sih. Jadi kita tahu ya batasan-batasan untuk bergurau dengan teman, mungkin begitu. Bergurau boleh, Cuman- tapi tidak menyerang mentalnya. Oke. Mungkin akhirnya dia jadi dendam pribadi. Biasanya sih psikopat itu karena dendam yang selama Kesumat. ini maksudnya dia udah diolok-olok tuh dari kecil sampai dia dewasa, akhirnya dia ya udah deh, aku bakal ngelawan dengan hal-hal yang tidak luar ya. di luar nalar gitu. Jadi untuk kita semua hati-hati berucap, hati-hati juga bergurau. Boleh lah bergurau, tapi jangan sampai menyerang mental itu. Betul. Dan yang pasti juga psikopat itu bisa kita cegah dengan cara yang satu tadi itu, Mi. Peduli akan sekitar. Jadi ada satu orang nih nggak kayak dijauhin gitu untuk adik-adik yang masih sekolah gitu. Ada satu teman dijauhin. Kita cari dulu infonya kenapa dia dijauhin. Tapi kita harus tetap berteman gitu loh. Berteman biasa ya, sama dengan yang lainnya. Sifat manusia itu kan berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa nyamain. Mungkin dia pelit, nggak mau berbagi makanan, akhirnya dijauhin sama temannya. Kadang kan hal-hal Sering bullying itu terjadi itu ya. hal-hal Begitu. bullying itu kan keluar karena hal-hal yang Kecil. sebenarnya kecil. Jadi karena hanya dia pelit, nggak mau bagi-bagi makanan ke temannya, akhirnya dijauhin.
terus dia dibully terus sampai dia nanti dewasa gitu tuh. Nah itu deh yang menyerang psikis. Kalau yang menyerang psikis tentang hubungan asmara itu ya udah ya udah ya, itu bukan psikopat, itu psikologi. Intinya begitu, beware. Beware. Iya, beware. Oh iya. Buat Buat orang tua juga harus mendidik anaknya. Jangan menuntut anaknya harus sempurna. Kita sebagai manusia yang aku sudah umur segini, yang ntar lagi akan jadi orang tua, kita tuh aja nggak sempurna gitu loh. Kenapa kita harus menuntut anak kita sempurna? Nah itu dia. Jadi kita harus mencari kebaikan-kebaikan dari anak, keburukan itu biar hilang gitu loh. Walaupun anak itu nggak pinter dalam hal pendidikannya, jadi mungkin nggak ranking yang dari ranking 1 sampai ranking 5 enggak gitu ya. Jadi sedang-sedang aja, tapi dia pasti punya keahlian yang lain. Nah itu kadang orang-orang tua dulu itu tuh suka, kamu nih nggak mau belajar, gendeng. Tapi yang pasti lebih penting lagi nih, satu ya, orang tua harus bisa mampu memantau anaknya bermain gadget. Nah di situ itu adalah kunci utama kita, karena ya tahulah gadget siapa sih yang nggak make, siapa sih yang nggak punya zaman sekarang ya. Anak itu kan mencontoh orang tuanya. Kalau jadi karena sekarang sudah dunianya smartphone, dunia gadget, sebisa mungkin kita juga sebagai orang tua memberi harus contoh yang baik. Memberi contoh yang baik. Jadi kalau anaknya nggak pingin main gadget, ya orang tuanya jangan terlalu main gadget gitu tuh. Kalau lagi ada anaknya pulang sekolah, ya udah gadgetnya sama-sama ditaruh, sama-sama kumpul. Mungkin ada pekerjaan PR apa yang akan dibahas atau belajar apa gitu, kita belajar bareng. Intinya family gitu. time ya. Family time. Begitu. Itu sih. Oke. Jadi untuk warga-warga semua, Siapa Anda, Bu? mohon maaf guys, lama vakum karena jadi vakum cleaner. Jadi untuk kita semua, kita harus cintai sekeliling kita, Hargain apa yang sudah kita miliki ya. cintai sekeliling kita, bukan maksudnya dicintain satu. Jadi gitu deh, intinya gitu. Jadi psikopat itu berbahaya. Dan itu bisa menyerang siapa aja, dengan orang yang sehat sekalipun gitu. Betul. Jadi iya apa? Ayo. aduh lecekang dong. Jadi gitu guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin bisa di-sharing ya. Di-share ya, jangan lupa. Kita atau mau bakal bahas apa nanti boleh ditulis di kolom komentar kita ya. Kita bakal bahas apa selanjutnya, boleh DM. Betul. Instagramnya @madness_creator. @madness_creator. Terus juga YouTube-nya di subscribe. Di mana, Mbak? Di Madness Creator. Oke, siap. Sekian, bye-bye. Sekian, bye-bye. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.